Tahukah Anda, kesucian Yerusalem bagi umat Islam tidak pernah tertulis dalam Al-Quran. Pertanyaannya adalah, apakah kesuciannya benar-benar berasal dari wahyu rohani, atau hanya terbentuk oleh dinamika politik? Saksikanlah video ini sampai selesai, dan temukan jawabannya. Sebelum kita membahas lebih jauh, penting untuk memahami bahwa klaim kesucian Yerusalem dalam kepercayaan umat Islam seringkali dianggap sebagai sesuatu yang sudah pasti. Namun, ketika ditelusuri lebih dalam, justru banyak hal yang menimbulkan tanda tanya besar. Baik dari sisi teks Al-Quran, sejarah awal Islam, maupun perkembangan tradisi Islam, terdapat begitu banyak ketidaksesuaian yang seharusnya ditinjau ulang. Karena itu, saya akan menyajikan 9 pertanyaan mendalam, sebagai terapi berpikir, untuk menolong umat Islam meninjau kembali keyakinan yang selama ini tertanam begitu kuat. Nah sekarang, mari kita mulai melihat persoalannya lebih jelas. Yang pertama, jika benar, Yerusalem kota suci kedua bagi umat Islam, mengapa Muhammad, yang disebut Nabi terbesar, tidak pernah sekalipun mengunjungi Yerusalem? Tidak ada satupun catatan sejarah atau hadis yang sahih yang menunjukkan bahwa Muhammad pernah ke Yerusalem. Justru kota Yerusalem baru dikaitkan dengan Islam setelah puluhan tahun kematian Nabi Muhammad. Yang kedua, bagaimana mungkin Yerusalem disebut kota suci kedua dalam Islam, tetapi nama Yerusalem sendiri tidak pernah disebutkan secara jelas dalam Al-Quran, sebuah kitab yang dianggap umat Islam sebagai firman Allah? Dan jika benar kesucian Yerusalem begitu diagungkan dalam agama Islam, mengapa kitab sucinya tidak memberikan satupun penegasan yang tegas? Jadi, jika wahyu kitab suci tidak menyebutnya secara jelas, pertanyaannya, dari manakah datangnya klaim kesucian itu? Dari Allah, atau dari penafsiran manusia? Yang ketiga, umat Islam mengklaim bahwa Muhammad pernah pergi ke Yerusalem dalam peristiwa Isra Mi'raj. Jika peristiwa itu benar, disinilah muncul sebuah pertanyaan. Bagaimana mungkin Muhammad mengunjungi sebuah masjid di Yerusalem, sedangkan menurut catatan sejarah, tidak ada satupun masjid di Yerusalem pada abad ke-7. Faktanya, kubah batu dan Masjid Al-Aqsa baru dibangun puluhan tahun setelah Muhammad wafat. Jadi, masjid yang disebut dalam kisah Isra Mi'raj itu belum ada pada waktu peristiwa tersebut. Yang keempat, jika umat Islam mengklaim Yerusalem sebagai milik mereka, mengapa tidak ada satu nabi Islam pun yang berasal dari tanah Arab yang diutus ke Yerusalem? Semua nabi yang diutus ke Yerusalem berasal dari bangsa Israel, bukan dari bangsa Arab. Ini membuktikan bahwa hubungan sejarah dan rohani Yerusalem hanya terikat dengan Israel. Yang kelima, bagaimana mungkin Yerusalem dianggap suci oleh umat Islam, sementara semua nabi yang diutus ke kota Yerusalem adalah nabi-nabi Israel, bukan nabi dari Arab? Seperti Abraham, Musa, Daud, hingga Yesaya, semua nabi berasal dari Israel. Tidak ada satupun nabi dari garis keturunan Arab yang diutus ke Yerusalem. Hal ini menegaskan bahwa kota itu benar-benar pusat pewahyuan umat Israel. Yang keenam, jika Yerusalem benar-benar kota suci bagi umat Islam, mengapa Al-Quran tidak pernah menyatakan bahwa tanah itu diberikan kepada mereka? Justru kitab suci umat Islam menegaskan bahwa Allah memilih Bani Israel dan menempatkan mereka di tanah suci itu. Al-Quran sendiri mengatakan dalam surah Al-Maidah 21 yang menegaskan bahwa tanah suci diberikan kepada Bani Israel, bukan kepada umat Islam. Yang ketujuh, jika benar Yerusalem kota suci bagi umat Islam, mengapa tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan umat Islam untuk berziarah ke Yerusalem? Al-Quran hanya menekankan ziarah ke Ka'bah di Mekah, sesuai dengan Quran Surat Ali Imran 97. Jika Yerusalem memang memiliki kedudukan suci dalam umat Islam, mengapa tidak ada perintah langsung, penjelasan langsung, atau penyebutan namanya secara langsung dalam Al-Quran?
Bagaimana mungkin umat Islam mengklaim Yerusalem sebagai kota suci bagi mereka, tanpa dasar nas sedikit pun? Yang kedelapan, jika Yerusalem benar-benar kota suci Islam sejak awal, mengapa kota itu baru mendapat perhatian besar dalam tradisi Islam, setelah direbut dari kekuasaan Bizantium pada abad ke-7? Fakta sejarah menunjukkan bahwa penekanan atas kesucian Yerusalem dalam Islam mulai menguat pasca penaklukan Umar bin Khattab, bukan melalui wahyu khusus dalam Al-Quran. Dengan kata lain, status suci itu lebih berakar pada perkembangan politik dan historis, bukan pada perintah ilahi yang eksplisit. Yang kesembilan, jika Yerusalem sungguh kota suci bagi umat Islam, mengapa setiap nubuat, sejarah, dan pewahyuan Allah di kota itu selalu berkaitan dengan bangsa Israel, bukan dengan Islam? Fakta sejarah dan teks kitab suci menunjukkan bahwa pusat rencana Allah di Yerusalem selalu berporos pada umat Israel, bukan pada umat Islam. Pada akhirnya, semua pertanyaan ini bukan sekedar kritik, tetapi undangan untuk berpikir jujur dan logis. Jika begitu banyak fakta sejarah, nas Al-Quran, dan rekaman pewahyuan menunjukkan arah yang berbeda dari apa yang selama Anda diyakini, maka sudah sepantasnya kita bertanya, apakah keyakinan tentang kesucian Yerusalem dalam Islam benar-benar bersumber dari wahyu Tuhan, atau hanya terbentuk dari tradisi dan politik yang datang belakangan? Saya tidak meminta Anda untuk langsung setuju. Saya hanya mengajak Anda untuk berani meninjau ulang, berpikir tanpa tekanan, dan melihat bukti apa adanya, sebab kebenaran tidak pernah takut diteliti. Jika kamu ingin menjawab 9 pertanyaan ini, silahkan tinggalkan pendapatmu di kolom komentar.